Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Putri dari kelas 11 Jati 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu Networking Models. Ya, daftar isinya yaitu 1. Konsep Networking Models, 2. TCP/IP Model, 3. TCP/IP Model Application Layer, 4. TCP/IP Model Transport Layer, 5. TCP/IP Model Network Layer, yang ke-6 TCP/IP Model Data Link Layer dan Physical Layer, yang ke-7 Encapsulation dan Decapsulation, yang ke-8 OSI Model. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep Networking Models. Ketika berbicara tentang networking model, hal ini sangat identik dengan jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang paling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Sebelum mempelajari administrasi jaringan seperti Cisco, Mikrotik, dan lainnya, kita perlu memperkuat basic fundamental jaringan komputer terlebih dahulu. Nah, untuk memperkuat dasar jaringan komputer ini, kita bisa belajar menggunakan networking model. Networking model adalah proses bertukar data yang memerlukan aturan rules yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer dapat saling berkomunikasi. Aturan inilah yang disebut networking model. Networking model memungkinkan setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan Open Standard Networking Model. Saat ini terdapat dua Open Standard Networking Model yang terkenal, yaitu 1. TCP atau IP Model, yang kedua OSI Model. Misalnya terdapat 3 vendor berbeda, agar ketiganya bisa saling berkomunikasi dibutuhkan aturan yang sama. Inilah yang disebut networking model. Dengan adanya aturan yang sama, seperti vendor dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Sebelum adanya networking model, setiap vendor memiliki modelnya masing-masing. Contohnya pada tahun 1974, vendor IBM membuat networking model bersama SNA, System Network Architecture. Namun karena setiap vendor memiliki model sendiri, muncul masalah. Jika sebuah jaringan komputer terdiri dari beberapa vendor berbeda dengan model yang berbeda pula, maka akan sulit menghubungkannya. Untuk itulah dibuat Open Networking Model agar setiap vendor dapat berkomunikasi melalui standar yang sama. Tujuannya adalah untuk menjabatani antar vendor sehingga mereka bisa saling terhubung. Networking model yang digunakan bisa berupa OSI model atau TCP atau IP model. OSI model dibuat oleh lembaga IOS, International Organization for Standardization. TCP atau IP model dibuat oleh lembaga DoD, Department of Defense. OSI model umumnya digunakan untuk media pembelajaran, sementara TCP atau IP digunakan secara praktis di dunia nyata. Dengan adanya Open Networking Model, kini vendor seperti Cisco, IBM maupun Mikrotik dapat saling berkomunikasi dengan lancar karena mengikuti aturan yang sama. Nah, kita masuk ke materi yang kedua yaitu TCP/IP Model. TCP atau IP model adalah jenis networking model yang saat ini paling umum digunakan. Model ini mendefinisikan protokol agar antar komputer bahkan yang berbeda jaringan dapat saling berkomunikasi. Untuk membantu pemahaman secara networking, model dibagi menjadi beberapa layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer, yaitu 1. Application, 2. Transport, 3. Internet, 4. Network access. Namun dalam penerapan di dunia nyata, TCP atau IP model sering dibagi menjadi 5 layer, yaitu 1. Application, 2. Transport, 3. Network, 4. Data link, 5. Physical. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu TCP/IP Model Application Layer. Kamu bisa mencari referensi di situs seperti, kalian bisa cari seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian cari yang membahas tentang artikel networking model. Nah, yang ini ya teman-teman. Memahami networking model ini akan sangat membantu seorang administrator jaringan baik dalam pengembangan skill dan pengetahuan, begitu juga membantu dalam melakukan troubleshooting saat terjadi permasalahan. Networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer. Secara sederhana, penjelasannya seperti ini. Jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut bisa diproduksi oleh vendor yang berbeda, seperti router board ada yang diproduksi Mikrotik dan Cisco. Kemudian web browser ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla dan lain sebagainya. Dari hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut. Perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen, agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat vendor. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Dapat dilihat bahwa chaos networking sangat acak-acakan dan tidak teratur, dan pada networking model maka setiap fungsi jaringan komputer sudah berjalan dengan aturannya. Bukan hanya untuk vendor, kita juga sebagai pengguna lebih dimudahkan dalam memahami. Penting kita mengetahui manfaat dari networking model ini. Dalam tulisannya ada beberapa manfaat yang akan kami sebutkan mengutip dari beberapa tulisan di blog jaringan lainnya. Yang pertama yaitu agar kita tahu gambaran besar jaringan komputer itu seperti apa. Yang kedua, mengetahui bagaimana hardware dan software dapat berfungsi secara bersamaan. Yang ketiga, troubleshooting lebih mudah karena jaringan sudah dipisah menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Yang keempat, istilah-istilahnya sudah didefinisikan seperti application, transport, network. Ini membantu kita untuk membandingkan
dengan fungsional dasar dari hubungan jaringan yang berbeda. Yang kelima, agar pengguna lebih mudah paham terhadap teknologi yang baru dikembangkan. Yang keenam, kita jadi lebih mudah memahami fungsionalitas produk yang dikeluarkan oleh suatu vendor. Nah, setiap layar bertanggung jawab mendukung lapisan di atasnya dan menawarkan layanan ke lapisan di bawahnya. Lapisan pada bagian atas biasanya merupakan aplikasi atau software, sedangkan pada lapisan bawah biasanya merupakan hardware. Terlihat sangat kompleks memang, tetapi untuk mempermudah pemahaman mengenal hal tersebut tidak dapat memulai dari tahapan sederhananya saja. Sebagai berikut, yang pertama, kita usahakan hafal dan mengerti fungsi utama dari setiap lapisan. Mengapa setiap layar menjadi penting? Agar kita mengetahui dan dapat menjelaskan dengan mudah bagaimana networking model berjalan. Nah, untuk mempermudah penghafalan, kita dapat menggunakan singkatan seperti ini dimulai dari atas ke bawah. Yang pertama, anak application, pack presentation, slash session, tidak transport, nakal network, dan data link, pintar physical. Dan teman-teman cukup memahami protokol-protokol seperti di atas saja. Nah, contoh alurnya yaitu sebut saja seorang klien membuka browser untuk mengakses suatu web. Klien melakukan request HTTP port beberapa yang digunakan mekanisme transport seperti apa yang terjadi, apakah TCP atau UDP. Bagaimana pula jika lamanya yang diminta belum dikenali dan harus melakukan request DNS, proses transport seperti apa yang terjadi dalam hal ini. Seterusnya sehingga sampai ke layar fisik dan perangkat bisa bertukar informasi. Proses ini kita kenal dengan enkapsulasi dan denkapsulasi. Yang ketiga, kenali PDU setiap lapisan. PDU atau protokol data unit, sebuah unit data dari protokol tertentu dari tiap layar yang mengandung informasi data. Bingung kan? Intinya nanti PDU memiliki field informasi yang harus dibongkar dan kemudian dibungkus kembali. Encap. Ini penting pada bab selanjutnya akan terus-menerus kita singgung. Jadi mohon ingat baik-baik. Yang ke satu, layar 5-7 application, sensation, presentation, dan data. Yang kedua, layar 4 transport, yaitu segmen. Yang ketiga yaitu layar 3 network, yaitu paket. Yang keempat yaitu layar 4 data link frame. Yang kelima, layar 1 physical bit. Di sini jangan bingung kalau kadang ada yang menyebutkan pengiriman data antar perangkat di jaringan. Anggap saja itu mencakup semua PDU di atas. Jangan pula salah menempatkan ketika berbicara routing menyebutkan transmisi frame, atau ketika berbicara switching menyebutkan data atau segmen. Nah, kita masuk materi yang keempat yaitu TCP IP model transport layer. Transport layer berfungsi untuk menyajikan layanan data ke application layer atau melakukan transfer data. Terdapat dua protokol utama di layer ini yaitu TCP dan UDP. TCP Transmission Control Protocol, UDP yaitu User Datagram Protocol. Perbedaan TCP dan UDP yaitu TCP mendukung error checking, pengecekan kesalahan, cocok untuk komunikasi data seperti web atau email. UDP digunakan untuk video streaming, gaming, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi tanpa banyak pemeriksaan error. Salah satu fitur penting di TCP adalah error recovery mechanism. Contohnya saat klien mengirim request ke web server. Di application layer responnya berupa HTTP, header, dan data. Di transport layer data tersebut ditambahkan TCP header lalu dibungkus menjadi segmen sebelum dikirim ke jaringan. Jika respon dari web server hilang atau error, klien akan mengirim request ulang hingga berhasil. Nah, kita masuk ke materi yang kelima yaitu TCP IP model network layer. Pada network layer, protokol utamanya adalah IP. IP menyediakan dua fitur penting yaitu addressing dan routing. Addressing memberikan identitas unik ke setiap perangkat jaringan, sedangkan routing adalah menentukan jalur tercepat agar data sampai ke tujuan. Addressing setiap perangkat jaringan membutuhkan alamat unik yang disebut IP address. IP address memiliki dua versi yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 36 bit terbagi menjadi 4 blok, masing-masing 8 bit. Jumlah maksimal host yaitu 4.294.167.296. IPv4 terbagi menjadi 8 blok, masing-masing adalah 16 bit. Jumlah maksimal hostnya yaitu 340.282.920. Sangat besar. Contohnya yaitu komputer 1 192.168.1.1 dan komputer 2 yaitu 192.168.1.2. Nah, untuk routing bekerja layaknya kantor pos yang mencari rute tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contohnya paket A dan paket B dikirim melalui beberapa rute, sistem akan lebih rute yang paling efisien agar sampai ke tujuan dengan cepat. Nah, kita masuk ke materi yang ke-6 yaitu TCP/IP model, data link layer, dan physical layer. Data layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer, sedangkan physical layer mendefinisikan media fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Contohnya, agar tiga perangkat dapat saling terhubung, kita membutuhkan media penghubung berupa wired kabel seperti UTP kabel, wireless seperti gelombang elektromagnetik. Fitur penting di data link layer adalah VCS, Frame Check Sequence, yaitu mekanisme error detection tanpa melakukan recover. Perbedaannya dengan TCP di transport layer adalah TCP untuk mendeteksi dan memperbaiki error, sedangkan data link untuk hanya mendeteksi error. Alamat yang digunakan di data link layer disebut MAC address. Kita masuk ke materi yang ke-7 yaitu encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus data di setiap layer, sebaliknya decapsulation adalah proses membuka kembali bungkus data tersebut. Ilustrasinya yaitu data dari application layer
lalu ditambahkan TCP atau UDP header lalu menjadi segmen. Segmen masuk ke network layer, ditambahkan IP header lalu menjadi paket. Paket ke data link, layer ditambahkan header dan layer menjadi frame. Di physical layer dikirimkan sebagai bit 0 dan 1. Proses dari pengiriman disebut encapsulation. Saat data diterima, lapisan-lapisan header dihapus satu persatu decapsulation sampai data asli diterima oleh receiver. Kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu OSI model. OSI model atau Open System Interconnection dibuat oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984. Model ini muncul karena sebelumnya setiap vendor memiliki sistem sendiri sehingga komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Dengan adanya OSI model, komunikasi antar vendor menjadi lebih mudah karena ada standar minimum yang disepakati. Terdapat 7 lapisan layer pada OSI model, yaitu 1 application layer, 2 presentation layer, 3 sensation layer, 4 transport layer, 5 network layer, 6 data link layer, 7 physical layer. Sedangkan pada TCP atau IP model hanya terdapat 5 layer, yaitu 1 application, 2 transport, 3 network, 4 data link, dan 5 physical. Perbedaan utama adalah pada application layer, OSI model yang dipecah menjadi 3 bagian, yaitu 1 application, 2 presentation, 3 sensation. Pada PDU, protokol data unit, layer 7, yaitu PDU layer 6 yaitu PDU, layer 5 PDU, layer 4 segmen, layer 3 packet, layer 2 frame, layer 1 bit. Layer 5-7 disebut upper layer berkaitan dengan aliran data, sedangkan layer 1-4 disebut low layer atau berkaitan dengan interface, format data, dan komunikasi. Demikian pembahasan bab 3 networking model, semoga bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau penjelaskan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy, happy, happy.